Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan saya Fauzi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Ragunan 07 Pagi, Jakarta Selatan. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang mereka ajar, apa yang mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keenam, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dibedakan atas yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat murid, profil belajar murid sesuai gaya belajar yaitu audio, visual, ataupun kinestetik. Sementara diferensiasi proses yaitu proses yang mengacu pada bagaimana murid akan memahami apa yang mereka pelajari. Kegiatan memungkinkan murid berlatih, memahami, ataupun memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Sedangkan diferensi produk, yakni hasil pekerjaan murid setelah mempelajari materi pelajaran. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.2, 1.4, dan 2.1. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman
dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan anak sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar anak. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasikan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitannya dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu komunitas belajar setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai, murid merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah paparan yang saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.